Semuanya. Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesempatan untuk sidang. Kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat selaku dosen penguji dan juga Bu Yulinda selaku dosen penguji. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bu Dwi juga selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Albert Ignatius Saragi. Saya akan mempresentasikan sidang skripsi saya berjudul Analisis Pengaruh Aktivitas dan Pengetahuan tentang Galeri Investasi terhadap Minat Mahasiswa Manajemen Bisnis di Politeknik Negeri Batam. Baik, langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Sini latar belakang. Bapak Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia mempromosikan tentang investasi baik melalui koran ataupun media cetak dan juga iklan. Kedua, mencerdaskan investor, maka dibentuklah galeri investasi, yaitu tujuan untuk sosialisasi dan juga edukasi. Desember 2019, Politeknik Negeri Batam mendapatkan penghargaan dari BI sebagai galeri investasi terbaik. Yang keempat, dengan penelitian ini, galeri investasi dapat lebih memahami mahasiswa serta mengambil langkah yang tepat. Selanjutnya, kerumusan masalah yang pertama, bagaimana aktivitas mempengaruhi minat mahasiswa manajemen bisnis untuk berinvestasi di Politeknik Negeri Batam. Yang kedua, bagaimana pengetahuan investasi mempengaruhi minat mahasiswa manajemen bisnis untuk berinvestasi di galeri investasi di Politeknik Negeri Batam. Yang ketiga, bagaimana aktivitas dan pengetahuan galeri investasi secara bersama mempengaruhi minat berinvestasi di galeri investasi di Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana aktivitas mempengaruhi minat mahasiswa untuk berinvestasi di galeri investasi di Politeknik Negeri Batam. Kedua, untuk mengetahui bagaimana pengetahuan galeri investasi mempengaruhi minat mahasiswa untuk berinvestasi di galeri investasi di Politeknik Negeri Batam. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana aktivitas dan pengetahuan galeri investasi mempengaruhi minat mahasiswa untuk berinvestasi di galeri investasi di Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis ialah penelitian ini mampu mendapatkan informasi apakah kualitas pelayanan, aktivitas, dan pengetahuan investasi dapat mempengaruhi ketertarikan dan minat mahasiswa untuk berinvestasi melalui galeri investasi di Politeknik Negeri Batam. Bagi penulis, penelitian ini berfungsi untuk mengetahui minat mahasiswa manajemen bisnis di Politeknik Negeri Batam dalam berinvestasi melalui galeri investasi. Bagi galeri investasi, penelitian ini dapat berfungsi untuk membantu galeri investasi guna menarik minat mahasiswa dalam berinvestasi melalui galeri investasi di Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya ke bab 2. Sini kajian empiris. Kajian empiris saya ada 7. Baik, selanjutnya ke kajian teori. Investasi di pasar modal menurut Wiradesmond, investasi ialah suatu keadaan ketika orang yang membeli atau mengumpulkan baik itu dalam bentuk real maupun tidak guna untuk masa depan yang diharapkan dapat dijual kembali di harga yang lebih tinggi. Pengertian saham menurut KBBI ialah bagian andil share tentang permodalan. Bisa disimpulkan bahwa saham kegiatan yang ikut bagian atau ambil bagian dalam suatu perusahaan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kajian teori aktivitas menurut filsafat ialah suatu hubungan khusus manusia dengan dunia, suatu proses yang dalam perjalanannya manusia menghasilkan kembali dan mengambil alih wujud alam, karena ia membuat dirinya sendiri sebagai objek aktivitas dan gejala-gejala alam objek aktivitas. Menurut Tandio, minat investasi ialah menemukan bahwa pelatihan pasar modal memiliki pengaruh terhadap minat berinvestasi. Semakin seseorang memahami investasi, maka minat berinvestasi akan semakin meningkat pada pasar modal. Selanjutnya, pengetahuan tentang galeri investasi. Galeri investasi ialah sarana untuk memperkenalkan pasar modal sejak dini kepada dunia akademisi serta sebagai pengenalan dalam melakukan investasi.
Galeri investasi BI berkonsep 3-in-1 yang merupakan kerjasama antara perusahaan sekuritas, BI, dan perguruan tinggi, serta diharapkan tidak hanya memprioritaskan pasar modal melalui bidang teori, melainkan juga prakteknya. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Di sini faktor aktivitas X1, faktor pengetahuan X2, dan minat investasi Y. Hipotesis ialah faktor aktivitas X1 memiliki pengaruh terhadap minat investasi Y mahasiswa di galeri investasi. Kedua, faktor pengetahuan X2 memiliki pengaruh terhadap minat investasi Y mahasiswa di galeri investasi. Yang ketiga ialah faktor aktivitas X1 dan faktor pengetahuan X2 keduanya memiliki pengaruh terhadap minat investasi mahasiswa di galeri investasi. Lanjut ke bab 3, metode penelitian. Desain atau rancangan penelitian. Rancangan penelitian digunakan dalam penelitian ialah metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Penelitian ini dengan pendekatan komparatif merupakan tipe penelitian yang berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Populasi ialah mahasiswa manajemen bisnis di Politeknik Negeri Batam yang berjumlah 978. Sampelnya ialah memakai proportional sampling sehingga jumlahnya ialah 213 orang. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian kali ini ialah jenis data kuantitatif, sumber datanya ialah primer dan juga sekunder. Teknik pengumpulan data, penelitiannya menggunakan kuesioner dengan instrumen Likert seperti di bawah ini. Metode penelitian, metode menggunakan validitas, reliabilitas, habis itu statistik deskriptif, dan habis itu statistik inferensial, uji asumsi klasik yang pertama, uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Habis itu statistik inferensial, uji hipotesis menggunakan hipotesis T, dan juga uji hipotesis F. Habis itu statistik inferensial menggunakan regresi linear berganda seperti yang ada di bawah ini rumus-rumusnya. Habis itu lanjut ke bab 4. Bab 4 yakni hasil dari uji-uji tersebut. Yang pertama ialah hasil uji validitas pernyataan setiap variabel. Jadi sini ada tiga variabel X1, X2, dan Y. Ketiganya dinyatakan valid baik itu X1.1, X1.2, dan selanjutnya. Habis itu hasil uji reliabilitas pernyataan setiap variabel. Begitu juga dengan reliabilitas. Di sini ketiga variabel dinyatakan reliable karena nilai standarnya 60 sedangkan semuanya di atas 0,60. Habis itu deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin. Sini totalnya 213, pria 16% dan wanita 84%. Habis itu deskripsi responden berdasarkan jurusan. Di sini totalnya 213, jurusan akuntansi manajerial 116, administrasi bisnis 97 orang. Habis itu hasil deskripsi variabel aktivitas X1. Di sini meannya ditemukan 3.41. Yang setuju 133, X1, X1.2 126, dan X1.3 114. Nilai mean dan variabel pengetahuan. Di sini tadi kan ini variabel aktivitas. Di sini aktivitas diketahui ini ya, meannya. Habis itu deskripsi variabel pengetahuan. Di sini ada 3 pertanyaan dan total meannya 3,28. Di sini pengetahuan
X2-nya titik 1, 3,31, X2 titik 2, 3,27, X2 titik 3, 3,28. Deskripsi variabel minat atau Y. Di sini total meannya ialah 3,32 dan juga 3 pertanyaan. Baik, di sini meannya Y1 3,32, Y2 3,34, Y3 3,33. Terus hasil uji asumsi statistik. Hasil uji normalitas. Di sini kita lihat bahwa nilai SM-nya di bawah 0,05, maka dikatakan normal. Di sini kita lihat ya bahwa bisa dikatakan normal karena di bawah 0,05. Terus hasil asumsi kelas statistik, hasil uji multi kolinearitas. Catatannya, jika batas FIF adalah 10, maka nilai FIF di bawah 10 diartikan tidak terjadi multikolinearitas. Ini di bawah 10 ya FIF-nya, jadi tidak terjadi. Terus hasil uji heteroskedasitas. Dapat diketahui bahwa tidak ada pola tertentu dalam grafik scatter plot, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi gejala atau masalah heteroskedasitas pada regresi pada penelitian ini. Terus pengujian hipotesis, uji T ya. Catatannya, nilai T dapat dicari menggunakan rumus DF atau degree of freedom dengan sebagai berikut. N kurang K DF sama dengan 213 kurang 2, jadi 211, dengan taraf signifikansinya ialah 5%, sehingga diperoleh T yaitu 1971. Habis itu uji F. Uji F diperoleh nilai F itu sebesar 33,650 dengan nilai signifikan 0. Jadi DF1 itu K dikurang 1, 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi DF penyebut ialah 213 dikurang 3 sama dengan 210. Habis itu nilai F tabelnya ialah 3,04. Habis itu hasil uji regresi linear berganda. Catatannya, hasil uji regresi linear berganda maka didapat bentuk persamaan regresi pada penelitian inilah sebagai berikut. Menggunakan Y 1,960 tambah 0,394 X1 ditambah 0,404 X2 tambah E. Yakni kepembahasan. Variabel aktivitas dinyatakan bahwa variabel aktivitas berpengaruh positif secara parsial terhadap variabel minat investasi. Dari pernyataan responden terhadap variabel X1 yang paling tinggi yaitu ialah standar Banner yang ada di lobi gedung Tower A. Sedangkan pernyataan responden terhadap variabel 1.3 yang paling rendah yaitu adanya lomba tentang saham. Habis itu X2-nya variabel pengetahuan, dinyatakan bahwa variabel pengetahuan X2 berpengaruh secara parsial terhadap variabel minat investasi. Dari pernyataan responden terhadap variabel 2.1 yang paling tinggi yaitu mengetahui tentang pasar modal sebagai wadah investasi yang resmi. Sedangkan pernyataan responden terhadap variabel X2.2 yang paling rendah yaitu mengetahui produk-produk yang ada di pasar modal melalui galeri investasi. Habis itu minat investasi Y. Pernyataan responden terhadap variabel investasi Y1 yang paling tinggi yaitu bahwa investasi harus dimulai sejak usia dini. Sedangkan pernyataan responden terhadap variabel Y3 yang terendah yaitu mengenai meluangkan waktu mempelajari tentang investasi di pasar modal. Habis itu secara simultannya variabel X1 dan variabel X2 tentang pengetahuan secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi terhadap minat investasi Y. Hasil tersebut diperoleh dari nilai F itu.
Berdasarkan kriteria tersebut, maka H diterima, artinya bahwa pada H3 dibuktikan aktivitas dan pengetahuan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi. Penutup. Kesimpulan, faktor minat investasi dengan variabel aktivitas berpengaruh positif terhadap minat investasi jurusan manajemen bisnis di Politeknik Negeri Batam. Yang kedua, faktor minat investasi dengan variabel pengetahuan berpengaruh positif terhadap minat investasi di mahasiswa jurusan manajemen bisnis di Politeknik Negeri Batam. Yang ketiga, faktor minat investasi dan pengetahuan berpengaruh secara simultan terhadap minat investasi, pengaruh positif dan signifikan. Penutup, saran praktis. Disarankan kepada mahasiswa yang memiliki minat yang rendah terhadap investasi untuk dapat mencoba membuka rekening investasi yang berguna dalam memudahkan untuk melakukan transaksi jual beli saham, sehingga sekalian mempelajari mengenai investasi didukung oleh pemerintah melalui program Yuk Nabung Saham. Yang kedua, saran kepada mahasiswa yang memiliki minat yang tinggi terhadap investasi sebagai salah satu wadah untuk berinvestasi yang aman, terus saling berbagi ilmu dan juga pengetahuan kepada sesama, sehingga dapat membantu untuk mengenalkan sarana investasi yang aman dan berguna bagi semua orang. Saran teoritis. Yang pertama, disarankan kepada peneliti lain untuk dapat mendalami kedua faktor secara lebih dalam dan kontribusinya dalam meningkatkan minat investasi. Kedua, disarankan kepada peneliti lain untuk dapat meneliti bagaimana hubungan antara faktor tersebut dalam meningkatkan minat investasi. Yang ketiga, disarankan kepada peneliti lain untuk dapat menambah variabel faktor yang berpengaruh minat investasi. Habis itu penutup, keterbatasan penelitian. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel, sehingga besar harapan dalam penelitian selanjutnya lebih ditingkatkan lagi atau lebih dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Keterbatasan waktu dalam penelitian ini sangat dirasakan dari pelaksanaan penelitian, pengelolaan data, sampai penyusunan skripsi, dan diikuti dengan laporan magang yang harus diselesaikan secara bersama. Waktu penelitian ini lebih lama, tentu akan memperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Selanjutnya, terima kasih. Baik, itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.